Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini tanggal 7 Februari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 4 ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Pelayanan Malaikat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman tadi merupakan bagian akhir dari cerita di mana Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Dan hal yang terjadi setelah dia selesai dicobai, malaikat-malaikat Allah datang melayani Yesus. Nah, kita mau lihat pelayanan malaikat yang terjadi. Saya punya 2 poin untuk saya share hari ini tentang pelayanan malaikat. Yang pertama di dalam Injil Matius 4 ayat 11 tadi. Bagian B. Jadi dan lihatlah malaikat-malaikat itu datang melayani Yesus. Kata melayani itu dalam terjemahan interlinear itu adalah utusan. Kata melayani juga itu sama dengan diaken. Diaken yang melayani meja di rumah Tuhan. Diaken yang berhubungan dengan pelayanan anggur dan roti perjamuan di rumah Tuhan. Dan perhatikan, kok bisa malaikat-malaikat ini datang melayani Yesus, ibarat mereka sebagai diaken bagi Yesus. Apa yang mereka lakukan, saudara? Alkitab tidak menjelaskan apa yang mereka lakukan dengan pelayanan mereka terhadap Yesus. Tapi saudara harus tahu, di dalam Matius 4 ayat 1, 2 dan seterusnya sebelum ayat 11, Yesus berada dalam kondisi berpuasa 40 hari 40 malam. Itu berarti ketika dia selesai berpuasa, ketika dia lolos di dalam pencobaannya terhadap iblis, maka surga mengutus malaikatnya untuk melayani Yesus. Saya percaya Yesus tidak perlu cari makanan untuk berbuka puasa saat itu, karena surga mengirim malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus seperti diaken. Seperti diaken yang di dalam gereja yang melayani saudara dan saya kalau ada perjamuan kudus. Mereka akan membawa kita anggur, mereka akan membawa kita roti. Saya percaya pelayanan malaikat juga seperti itu yang dilakukan bagi Yesus. Apa yang mau kita dapatkan dari peristiwa ini? Tuhan mau saudara dan saya menangkap sesuatu. Ketika Tuhan membawa saudara dan saya ada di padang gurun rohani, ketika Tuhan membawa saudara dan saya ada dalam kondisi yang sangat sulit seperti di padang gurun, percayalah, Tuhan juga menyiapkan pasukan malaikatnya untuk siap melayani saudara dan saya, asal ada garis bawahinya. Asal saudara dan saya tetap bertahan di dalam setiap godaan dan pencobaan yang iblis buat terhadap kita. Yesus bertahan. Yesus tidak tergoda dengan semua godaan iblis. Karena itu ketika dia tidak tergoda, maka iblis mundur dan kemudian malaikat yang mendekat kepada Yesus. Jadi di dalam ayat 11 itu, Matius 4 ayat 11 itu lebih jelas pada terjemahan aslinya. Lalu malaikat-malaikat itu mendekat dan melayani Yesus, mendekat kepada Yesus dan melayani Yesus. Artinya pada saat terjadi pencobaan, malaikat-malaikat itu juga ada di situ. Tapi mereka tidak mendekat, mereka hanya melihat pencobaan yang Yesus alami ketika dia berhadapan dengan iblis. Tuhan mau katakan di poin ini buat saudara dan saya bahwa
dalam setiap pencobaan yang saudara dan saya alami dalam hidup ini, bukan saja Allah menyertai kita, tapi Allah juga bisa mengirim malaikatnya untuk mendukung kita, untuk memberikan pelayanan kepada kita, seperti yang dilakukan oleh surga bagi Yesus ketika dia ada di padang gurun. Yang kedua, kita mau lihat pada poin yang kedua di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Nanti saudara baca, tapi saya akan menjelaskan bagian ini. Ini adalah pelayanan malaikat terhadap Elia, terhadap Nabi Eli. Ketika Elia selesai membunuh 450 Nabi Baal yang ada di pihak Isabel. Kemudian dia menyingkir ke suatu tempat. Dan di bawah pohon itu, Alkitab berkata di bawah pohon Arar, dia mengalami intimidasi dan ketakutan karena Isabel mengancam dia untuk membunuh. Dan Elia memilih untuk Tuhan mau mengambil nyawanya. Dia ada di titik yang sangat-sangat rendah. Putus asa. Tapi Alkitab berkata, kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai 8. Tiba-tiba ada malaikat datang menyentuh Elia. Membangunkan dia. Lalu suruh dia makan dan minum. Dan Elia bangun, tiba-tiba di dekat kepalanya, sebelah kepalanya, ada roti bakar dan ada air di dalam kendi. Alkitab berkata Elia minum dan makan, tapi kemudian dia tidur lagi. Dan untuk kedua kalinya malaikat yang sama pun membangunkan, menyentuh Elia dan membangunkan dia. Bahkan malaikat bilang gini, ini bahasa saya, ayo bangun makan, perjalanan kamu masih jauh. Dan Elia bangun, Elia makan, dan saudara tahu dalam ayat itu. Selesai dia makan semua yang disuguhkan oleh malaikat tadi. Elia menjadi kuat. Terbukti dia bisa berjalan 40 hari 40 malam dari tempat itu. Ajaib kan? Apa yang mau kita dapatkan dari bagian ini? Ketika Elia ada di dalam kekuatan yang sangat minim, bahkan hampir hilang kekuatan, Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan pelayanan kepada Elia. Pelayanan kepada Elia yang malaikat buat yang pertama, dia menyentuhkan Elia dengan perkataan-perkataan yang membangun. Sehingga Elia mengalami kekuatan di dalam roh dan jiwanya. Tapi yang kedua, malaikat itu menyuguhkan air di dalam kendi dan roti bakar. Malaikat ini, tugas ini sama dengan malaikat yang melayani Yesus di dalam Injil Matius 4 ayat 11 tadi. Keren banget kan saudara? Jadi malaikat itu diutus oleh surga, diutus oleh Bapa di surga untuk melakukan pelayanan kepada Elia dan juga kepada Yesus yang saat itu menjadi pribadi manusia 100%. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan mau menguatkan saudara dan saya hari ini. Sesulit apapun keadaan kita. Mungkin kita sama seperti Yesus ada di padang gurun. Atau kita sama seperti Elia yang ada di dalam gua di bawah pohon ara. Yang tidak berdaya dan tidak kuat dengan situasi. Tapi kita jangan sampai tergoda pada bujukan iblis. Dan kita tidak boleh putus asa dengan setiap intimidasi yang datang pada kita. Seperti Elia yang mengalami intimidasi dari Isabel. Tapi kita ambil setiap kekuatan yang Allah berikan. Dalam setiap perkataan-perkataannya. Seperti yang Elia dapatkan dari malaikat itu. Dan yang terakhir bagian itu adalah kita mengakui bahwa malaikat itu bisa melayani kita. Seperti dia akan melayani jemaat di rumah Tuhan. Dia menyuguhkan roti bakar dan air bagi Elia. Surga melakukan bagian yang dahsyat. Dia mengirimkan malaikatnya untuk melayani Elia. Dia mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Saya mau tutup renungan ini. Saudara lihat di dalam Matius 4 ayat 11. Yang melayani Yesus itu banyak malaikat. Kenapa? Karena ada di padang gurun. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Yang melayani Elia ada seorang malaikat. Tuhan mau saudara dan saya tahu. Entah satu malaikat, entah banyak malaikat.
Tapi Allah punya jaminan. Dia pasti memerintahkan malaikatnya untuk melayani kita dan untuk menyertai kita di segala jalan kita. Saya mau tutup khotbah ini, renungan ini. Mazmur 91 ayat yang ke-11 berjanji, berkata demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, kepada saudara dan saya, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mau di padang gurun, mau di dalam gua, mau di mana saja, ada malaikat yang diutus oleh Bapa, diperintahkan oleh Bapa untuk menyertai kita. Bukan saja menyertai kita, tapi dia bisa memberikan pelayanan khusus kepada saudara dan saya dalam keadaan darurat. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengalami pelayanan malaikat dalam kehidupan kita. Amin.